Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus. Dimanapun Anda berada, saya berdoa supaya semua kita dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mengangkat tema munculnya iblis. Munculnya iblis dikarenakan ia telah melampaui kekuasaan Allah, ingin menyamakan dirinya dengan Allah, sehingga menjadi lawan Allah. Pemberontakan adalah sebab musabab jatuhnya iblis. Yesaya pasal 14 ayat 12-15 dan Yezekiel pasal 28 ayat 13-17 menyinggung tentang dosa dan kejatuhan iblis. Yesaya pasal 14 mengatakan betapa iblis telah melanggar kekuasaan Allah. Yezekiel pasal 28 mengatakan betapa iblis melanggar kekudusan Allah. Melanggar kekuasaan Allah berarti memberontak. Ini lebih serius daripada melanggar kekudusan Allah. Dosa adalah masalah perbuatan, mudah beroleh pengampunan. Sedangkan memberontak adalah masalah prinsip, tidak mudah beroleh pengampunan. Iblis hendak membangun taktanya di atas takhta Allah. Dengan demikian, ia berdosa terhadap kekuasaan Allah. Karena itu, prinsip iblis adalah meninggikan diri. Munculnya dosa bukan penyebab kejatuhan iblis, tetapi memberontak terhadap kekuasaan, dan karena itu dihakimi Allah, barulah muncul dosa. Karena itu, jika kita ingin melayani Allah, jangan sekali-kali melanggar kekuasaan Allah. Itu adalah prinsip iblis. Kita sama sekali tidak dapat memberitakan firman Kristus menurut prinsip iblis. Dalam pekerjaan kita, ada suatu kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu pada prinsipnya kita berdiri di pihak iblis, tetapi pada teorinya kita berdiri di pihak Kristus. Meskipun telah demikian, kita masih mengira bahwa kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini adalah satu perkara yang sangat jahat. Iblis tidak takut kita memberitakan firman Kristus. Ia sangat takut kalau kita taat kepada kekuasaan Kristus. Sebagai orang-orang yang melayani Allah, sekali-kali kita tidak boleh melayani Allah dengan prinsip iblis. Begitu prinsip Kristus datang, prinsip iblis harus segera keluar. Hari ini di angkasa iblis masih sebagai si perampas. Ia baru dicampakkan pada akhir kitab Wahyu. Kita harus membersihkan setuntas mungkin prinsip iblis, barulah kita dapat melayani Allah. Dalam doa yang diajarkan Tuhan terdapat kalimat, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan mengacu kepada pekerjaan iblis. Ada lagi, lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat adalah iblis sendiri. Selanjutnya Tuhan berkata, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah suatu pernyataan yang paling penting. Kerajaan, kuasa, dan kemuliaan Allah milik Allah. Segala sesuatu adalah milik Allah. Jika kita benar-benar telah nampak perkara yang paling mustika ini, yaitu kerajaan Allah adalah milik Allah, kita harus dapat dengan mutlak melepaskan diri dari kaitan iblis. Karena seluruh alam semesta dikendalikan oleh Allah, maka kita harus belajar taat di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh mencuri kekuasaan Allah. Iblis memperlihatkan kerajaan-kerajaan di bumi kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan berkata bahwa kerajaan surga adalah milik Allah. Karena itu, kita harus nampak milik siapakah sebenarnya kekuasaan itu. Kita memberitakan Injil dengan maksud membawa orang ke bawah kekuasaan Allah. Jika kita ingin membangun kekuasaan Allah di bumi, kita sendiri harus terlebih dahulu melihat kekuasaan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menanggulangi iblis? Demikian, Tuhan Yesus memberkati.